My dears, kamu berpikir tahun 2020 adalah tahun kamu akan mendapatkan dan menikmati apa yang kamu inginkan. Tetapi tahun 2020 adalah tahun kamu bersyukur atas kesehatan, pekerjaan, keluarga, dan semua yang kamu miliki. Aku ingin tahun 2021 menjadi tahun penuh mujizat dan kelimpahan yang akan terjadi padamu. Bersyukurlah atas pertolonganku. Aku mengucap syukur atas 5 roti dan 2 ikan yang terjadi. Bapa melimpahi dengan berkat sehingga 5.000 orang makan sampai kenyang. Apa yang telah kamu miliki saat ini, walaupun sedikit, ucapkanlah syukur. Maka kamu akan melihat kelimpahan dan mujizatku terjadi. Melangkahlah di 2021 dengan ucapan syukur dan nikmatilah kelimpahanku atas kehidupanmu dan keluargamu. Aku mengasihimu, Jesus Christ. Oke, sudah. Lawan siapa yang salah, oke? Siap ya, tangannya gimana? Ayo, abis tidur lah. Tangannya. Ayo siapa? Siap. Ya, ditunggu. Tadi kalau nyaut terakhir ini. Barusan ini. Yang terakhir ini. Bukan tadi. Coba lihat sini, dari sini juga kelihatan dia ikut masuk apa enggak. Kan dulu lihat dulu, tatonya nanti masuk dia. Si Kiki manggut. Senyum ya, senyum. Jangan dekat pisau. Sekali lagi ya. Kalau dikencangin sekarang juga. Pintar. Baik, tepuk tangan. Hebat. Trio dari Sitompul dari Bali. Baik, kita lanjutkan Ajo. Next. Kurang mundur. Ya baik. Selanjutnya kita bernyanyi dari buku Ende nomor 69 ayat 1 dan 4. Yesus saya urapi hami.
acara selanjutnya renungan yang dibawakan oleh Situade Sitompul. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan lah. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kasih yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam ini ya Tuhan, pada tanggal 31 Desember 2020, hingga kami Tuhan sampai bersama dengan baik tahun 2021 pada malam hari ini. Kami berkumpul bersama-sama keluarga besar Buparan, Om Joshua yang subur yang pada saat ini berkumpul bersama-sama walaupun di tempat yang berjauhan. Berkatilah kami Tuhan pada malam ini kami akan firman Tuhan untuk menjadi bekal di dalam hidup kami. Dan dari saudara kami kita berkumpul bersama-sama pada malam hari ini, dimanapun mereka berada, berkat juga mereka untuk yang sehat dan pada saat kami bertemu kembali pada sukacita. Kepada Tuhan kami akan mendengar firman Tuhan, berbicara Tuhan kami telah siap untuk mendengarnya. Biar kami akan membawakan firman Tuhan, doa kami untuk mendengar firman Tuhan kepada saudara kami ada di tempat ini. Jika firman Tuhan kami akan mendengarkan, kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dengan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada kita pada hari ini, yaitu pada tahun baru 2021 ini, yang kita sudah melewati tahun 2020. Tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 22 sampai dengan 25. Kita baca secara bergantian supaya kita bisa sama-sama menikmatinya. Ayat 22 nanti dilanjutkan dengan ayat 23. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti buah rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur. Terima kita sama-sama. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau tidak ayat tadi dari ayat 22 sampai dengan 25, dan sekarang dalam ayat 22 dikatakan sebagai intinya, menyucikan diri oleh ketaatan, oleh kebenaran, dan saling mengasihi. Jadi kita itu diminta untuk saling mengasihi satu sama lain. Kalau kita saling mengasihi, berarti kita penuh kasih yang dari Tuhan. Kemudian ayat 22 dikatakan, kamu dilahirkan kembali dari benih yang tak fana. Ya, karena di benih yang tak fana adalah kita adalah pilihan dari Tuhan. Jadi kalau benih yang tak fana ini adalah benih yang sudah dipilih, benih yang bagus, sehingga kita menjadi harapan daripada Tuhan, tetap menyembah Tuhan dengan tulus. Yang kedua dikatakan, semua yang hidup adalah mati, seperti rumput. Jadi apa yang hidup ini seperti bagai rumput yang akan mati. Tidak akan ada yang tetap hidup selamanya. Nah kemudian ayat 25 itulah sebagai inti daripada hidup pada hari ini. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Dari firman Tuhan ini kekal untuk selama-lamanya dan disampaikan kepada kita sebagai pengikut daripada Kristus. Saudara-saudara sekalian, yaitu Peparan, Om Joshua, dari yang subur, kita bersama-sama pada hari ini mereka firman Tuhan yang menjadi bekal dalam hidup kami. Firman Tuhan mengatakan bahwa semua yang hidup
di dunia ini adalah seperti rumput. Artinya hidup ini tidak bertahan lama. Bahkan hidup di dunia ini begitu singkat. Dan suatu saat manusia, binatang, tumbuhan akan mati. Kita akan bagaikan rumput. Dari rumput ini, ya memang kalau kita pelihara di rumah, itu mesti disiram setiap hari. Kalau rumput yang dipelihara di rumah oleh kita, tidak disiram setiap hari, 1 minggu dia akan mati sendiri. Dia akan kering dan mati. Tetapi kalau rumput di ladang, itu dipelihara oleh Tuhan. Diberikan hujan. Tidak ada yang menyiram. Tapi itu hidup. Sampai kapan? Sampai ada waktunya untuk mati kembali. Setiap rumput itu yang kita tanam, setiap tanam yang kita tanam itu namanya bunga. Kalau rumput kita tidak jarang tanam. Setiap bunga yang kita tanam itu atau rumput itu akan selesai berbunga. Bunganya yang indah. Apakah itu bunganya itu putih? Apakah bunganya itu merah? Apakah itu kuning? Indah sekali. Itulah menunjukkan keindahan daripada tanaman bunga yang kita tanam di rumah kita masing-masing. Atau mungkin tanaman yang tumbuh sendiri di ladang. Tanaman yang tumbuh sendiri di kebun. Semuanya kemudian Tuhan dengan menunjukkan keindahannya sendiri-sendiri. Tapi kapan indah itu akan berakhir? Jadi kalau kita melihat bunga itu, pagi-pagi dia sudah kuncup, siang sudah mulai mekar, sorenya sudah berkembang, sudah kelihatan indahnya, indah sekali. Siapapun yang melihat akan bangga melihat keindahan bunga tersebut. Karena apa? Karena kita memelihara. Kalau yang di ladang, kita pun juga bangga melihat keindahan bunga itu. Karena dipelihara oleh Tuhan sendiri. Tumbuh sendiri tanpa dipupuk, dia akan subur. Seperti yang diharapkan oleh pemiliknya. Kemudian dikatakan manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan juga akan mati. Tetapi kematian daripada manusia adalah hidup yang kekal. Tapi kalau rumput itu mati, ya matilah. Dan tidak semua bunga itu bisa berkembang, berurutan, bergantian. Kalau kita manusia, masih ada punya keturunan dan sebagainya untuk melanjutkan hidup. Nah, kita juga demikian. Ya. Pemparan Yosua ini ya kita dulu cuma berapa? 1 orang, 2 orang, 3 orang terus berkembang. Sekarang sudah puluhan berapa banyak negara pemparannya. Kalau kita berkumpul sama-sama, mungkin ya si satu rumah tidak buat lagi kalau satu gedung. Itulah pemparan berkembang. Karena itu mengatakan kepada manusia itu untuk berkembang biak atau berkembang untuk memenuhi dunia ini. Kemudian saudara-saudara sekalian, makanan, minuman juga akan habis. Pakaian akan menjadi usang. Mobil, rumah suatu saat juga akan rusak. Di tengah sini makanan, minuman juga akan habis. Sekarang kita lihat di zaman sekarang ini. Banyak makanan yang sudah habis karena pedagang juga sudah jarang yang dagang. Kemudian minuman juga bisa habis. Jadi kalau kita misalnya pergi ke suatu tempat untuk sampai sekian puluh kilometer, kita bawa makan dalam persiapan kita, di tengah jalan juga akan habis. Kita bawa minuman, habis juga. Tetapi dalam perjalanan tersebut, karena itu mungkin jalannya panjang sekali, berapa ratus kilometer, dan kemudian di kanan kiri tidak ada pedagang, berarti jual makanan tidak ada. Berarti makanan di dalam perjalanan kita akan habis pada waktunya. Minuman yang kita bawa juga habis juga. Karena pedagang tidak ada, dan kita pun akan kehausan. Kita mau minum apa? Jadi tahankanlah kehausan sampai ke tempat di mana kita akan menemukan makanan dan minuman tersebut. Kemudian makanan minuman akan habis, kita juga akan ada waktunya untuk mati. Kemudian kalau kita lihat di dalam Matius 6 ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga tidak ada enat dan karat dan juga tidak ada mencuri. Untuk membongkar kita mencurinya. Dikatakan di Matius 6 ayat 20,
kita mengumpulkan harta di sorga, bukan harta di dunia ini saja. Kalau harta di dunia tadi ada mobil, ada rumah, ya lama-lama akan rusak. Tapi kalau harta di sorga, ya itu adalah harta yang untuk selama-lamanya. Kalau Adam salah mengumpulkan uang yang saya di lemari, bisa dimakan oleh anak, habis dimakan rakyat. Kita punya harta, kita punya pakaian. Sekarang pakaian itu bagus, kemudian masih baru, dipakai juga enak. Ya. Kelihatan orang juga bagus, dipakai oleh kita. Dan suatu saat dia akan usang, dibuang pakaian itu tidak berlaku lagi. Nah, itulah hidup ini. Tapi kalau harta di surga itu tidak akan habis selamanya, yang kekal sampai selama-lamanya. Itulah sebagai judul firman kita pada hari ini, itu firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Tidak berubah, tidak. Tapi kalau katakan tadi, kalau harta yang kita kumpulkan di dunia ini, tidak akan ada waktunya untuk habis dan berubah. Untuk itu, saudara-saudara sekalian, marilah kita membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan firman tersebut. Kata dalam ayat itu tadi, untuk mendapat kekal, firman Tuhan kekal, marilah kita membaca, merenungkan dan melaksanakan. Kalau hanya membaca saja, sekarang dibaca sudah hilang. Setelah dibaca, direnungkan itu apa artinya? Untuk apa firman tersebut? Dan bagaimana melaksanakan sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita laksanakanlah dengan baik. Marilah kita lebih rajin membaca firman Tuhan dan mendengarkan. Tapi kan kita bisa mendengarkan di gereja ataupun sekarang ini sudah banyak di YouTube ataupun di Facebook. Atau membawakan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya iman kita itu bisa bertumbuh sedikit demi sedikit. Ya, tidak ada iman itu langsung bertumbuh banyak, bukan sedikit demi sedikit. Ya, kalau misalnya firman Tuhan itu dibaca dari pagi sampai pagi, itu pun yang mendengarkan juga akan jenuh, bisa tertidur, tidak mendengarkan lagi. Tetapi kalau itu dibaca dan didengarkan sedikit demi sedikit, akan menambah iman kita, sebab iman itu menjadi kalau sudah iman kita sudah kita bisa seperti yang dia pertama tadi, saling mengasihi satu sama lain. Kemudian saudara aplikasi bahwa tahun 2020 akan kita akhiri. Kemudian kita hari ini ya mengingatkan kita akan hari-hari kita yang cepat berlalu. Tahun 2020 sudah kita lalui. Dan selama tahun 2020 itu banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Banyak sukacita yang kita terima dari Tuhan. Tetapi bagaimana? Apakah kita siap selalu mengingat Tuhan sebagai juru selamat kita? Kita tidak boleh melupakan Tuhan. Kita berdoa. Nah karena itu mari kita dengan sungguh-sungguh kita mengarahkan pandangan dan hati kita kepada yang kekal itu melalui aktivitas kita masing-masing. Sekarang tahun 2021 kita sudah masuk, sudah mulai. Ini masih panjang 1 tahun lagi. Ya, apa kita hadapi selama tahun 2020 menjadi pengalaman bagi kita. Apa yang kurang tahun 2020 kita perbaiki untuk masa depan. Dan apa yang sudah baik tahun 2020 kita lakukan lagi supaya lebih baik untuk tahun 2021 yang sekarang sudah kita masuk ke tahun tersebut. Kalau sekarang di Bali sudah jam 1, nah, kalau di Jakarta itu masih jam 12 lewat. Dan walaupun dalam mengakhiri tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Biasanya pada tahun sebelumnya, kalau pada hari Natal, tanggal 31 Desember, dan Januari, kita selalu diundang untuk bersama beribadah di gereja. Tapi tahun 2020, ya tidak bisa, beda sekali. Nah selama tahun 2020 dari Februari sampai sekarang, kami baru sekali masuk gereja. 1 tahun. Kenapa? Karena katanya lansia jangan lalu ke gereja. Kita aturan daripada pemerintah.
Kita bikin aturan, kita ikuti aturan pemerintah kita. Yang lansia jalur di gereja, yang sudah tua, yang punya penyakit dan sebagainya. Walaupun kita memang masih sehat, tapi kalau sudah lansia, kita tidak ke gereja. Ya, kita selalu beribadah di rumah. Ya, memang sekolah gereja kita itu aktif juga mengirimkan untuk bahan ibadah di rumah masing-masing. Jadi kalau masih muda-muda, ya silakan ke gereja. Yang lansia memang tidak bisa. Itu malah yang lansia beribadah. Karena kita selalu mengenai Tuhan, nanti gereja juga doa kepada Tuhan, di rumah juga berdoa kepada Tuhan. Daripada kita itulah akibat daripada pandemi COVID-19 yang masih merajalela di seluruh dunia, hanya di Indonesia. Itu malah kita saling mendoakan, saling mendukung, dan saling mengasihi satu sama lain. Walaupun kita jauh, berjauhan tempat, tapi kalau kita saling mendoakan, Tuhan akan memberikan kesehatan bagi kita dimanapun kita berada. Nah, biarlah di dalam mengakhiri tahun 2020 ini, dan menyongsong tahun 2021, kita semakin mencintai firman Tuhan yang kekal. Dan hidup kita semakin rindu mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan untuk selama-lamanya. Nah, demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus untuk menjalani tahun 2021. Nah, sebagai refleksi daripada firman Tuhan pada malam hari ini, nah, kita kasih suatu contoh, itu ada 4 lilin. 4 lilin semuanya menyala lilinnya. Ada 4 lilin untuk menerangi sebuah ruangan. Semuanya menyala dengan baik. Tapi karena dia itu lilin, terangnya juga tidak terang seperti sekarang ini. Lilin yang pertama mengatakan, aku adalah damai. Lilin yang pertama mengatakan, kalau lilin yang 4 ini berbicara, apa tugasmu, ada bagianmu, apa kerjamu, katanya. Lilin yang pertama mengatakan, aku adalah damai. Dia bilang, namun manusia tidak bisa menjagaku. Oleh karena itu, untuk apa aku hidup, katanya. Aku adalah damai, dan manusia tidak bisa menjaga. Padahal manusia itu paham dengan damai. Damai menjaga yang dari Tuhan. Nah, kalau manusia tidak menjaga aku lagi dengan baik, lebih baiklah aku mati, kata lilin yang pertama. Tetapi lilin tiga lagi mendengarkan. Nah, karena memang butuh apa lagi hidup. Karena tidak lagi damai di dalam hidup daripada manusia tersebut. Yang kita terangi supaya dia terang dari terang yang kita buat. Akhirnya lilin yang pertama padam. Mati tidak. Karena dia damai itu sudah tidak ada di dalam kehidupan manusia. Apa kita terangi lagi mereka? Kemudian lilin yang kedua mengatakan, aku adalah iman. Lalu apa iman? Katanya supaya nanti manusia itu mempunyai iman yang tinggi. Yaitu percaya kepada penciptanya dan merasa itu dengan baik. Dia bilang, aku juga tidak mau lagi hidup dengan ini kan. Karena manusia tidak mau mengenalku, katanya. Artinya manusia itu tidak mau mengenal Tuhan, bertengkar, berkelahi, saling menghujat, saling menjelekkan orang lain. Mana lagi iman yang tumbuh? Di mana lagi iman yang itu bertumbuh dengan baik? Untuk apa saja hidup? Kata lilin yang kedua. Nah, karena lama-lama lilinnya pun padam juga. Berarti lilin sudah dua yang padam. Lilin pertama dan lilin yang kedua. Kemudian lilin yang ketiga berkata, aku adalah cinta. Jadi saya menerangi hidup ini supaya manusia ini supaya mereka saling cinta satu sama lain, saling mencintai, saling mengasihi. Tetapi saya lihat katanya manusia tidak lagi saling mencintai, sudah dalam bertengkar, berkelahi, saling membunuh, saling berantem dan sebagainya. Aduh, di mana lagi cinta itu katanya? Memang kerja sebagai cinta sekarang ini itulah adalah cinta katanya. Sekarang kita lihat di zaman sekarang ini kalau kita lihat di televisi, ada ibu-ibu membunuh anaknya, ada suami membunuh istrinya, ada si membunuh suaminya. Di mana lagi cinta kasih di antara mereka? Itu sudah kita lihat dalam hidup ini. Bermacam-macam masalah yang dihadapi, tapi terjadi yang tidak diinginkan oleh ini. Datang lilin yang dikatakan, aku
populer Pak. Mati katanya kalau mereka tidak lagi saling mencintai di dalam. Akhirnya lilin ketiga pun padam juga. Sekarang tinggal lilin yang keempat. Lilin yang keempat dikatakan aku adalah harapan katanya. Aku adalah harapan. Jadi dia menerangi manusia supaya harapan dari manusia itu bisa jalan dengan baik. Kemudian nangkutlah seorang anak kecil yang ada di tempat itu. Dan dia sudah menjerit-jerit, sudah berteriak-teriak. Kenapa? Karena sudah hampir gelap. Tinggal satu lilin yang nyala. Lilin bertanya kepada saya, kenapa kamu menangis? Bagaimana saya tidak nangis, katanya sebentar kalau kamu mati katanya ini sudah gelap gulita, apapun tidak kelihatan. Jadi saya takut, kata anak kecil tadi. Nah, tetapi ini yang keempat ini berbicara kepada saya, janganlah takut, masih ada saya. Ya kamu tinggal satu, kalau kamu nanti padam, apalagi bagaimana menyalakan? Saya punya alat untuk menyalakan. Dia bilang yang keempat itu bertanya apa? Kalau saya masih hidup, kata lilin itu, lilin yang tiga ini masih bisa saya hidupkan. Anak kecil tersebut tertawa dia, kalau bisa hidupkanlah supaya ini yang gelap itu yang akan gelap ini terang kembali terang dan sekarang. Bergeraklah lilin yang keempat, hidupkanlah lilin yang ketiga, hidupkan lagi lilin yang kedua, hidupkan lagi lilin yang pertama. Akhirnya semua lilin tadi yang sudah padam hidup kembali. Apa artinya bagi saudara kalian? Bahwa apapun yang kita harap, yang kita alami dalam tahun 2020 dan tahun sebelumnya, masih ada harapan untuk tahun 2021 lebih baik daripada tahun 2020 bagi seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Masih ada harapan. Sudah di tempat tadi, aku adalah harapan kata. Jadi masih ada harapan bagi kita, walaupun kita tahun 2020 ada yang sakit, ada yang ada yang menderita dan sebagainya, itu masih ada harapan. Nah, mudah-mudahan harapan kita tahun 2021 ini lebih baik daripada tahun 2020 bagi kita semua, para Joshua agak subur, dan juga bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan juga bagi seluruh masyarakat dunia. Masih ada harapan untuk lebih baik daripada yang sekarang kita alami. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Dilanjut acara kita berikutnya. Tuhan, cinta kasih yang dari Tuhan, nama sejahtera yang dari Tuhan. Harapan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Doa kami dari Bapak maupun Joshua, subur dimanapun kalian berada, Tuhan seluruh kepada Tuhan. Sekarang walaupun kami saling berjauhan, nah sekalian Tuhan, nah, sudah sampai tahun 2021 ini, terjadilah kami sudah segala kehidupan kami. Jauhkanlah kami Tuhan dari bahaya maupun penyakit yang akan bersama kita berjalan kehidupan kami. Segala dosa dan perbuatan kami Tuhan, terhadap kami manusia, maupun terhadap kamu terhadap Tuhan, karena Tuhan mau mengampuni sehingga kami layak menerima berkat yang akan kami terima satu persatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa sempurna. Terima kasih Tuhan dan terima sampai selama. Amin. Amin. Kita lanjut acara berikutnya. Jo. Setelah itu Jo. Baik, kita lanjut nomor mata acara kita yang ke-10, sebuah kidung pujian dari Kakak Faila dan Dedek Michelle. Untuk itu kami persilakan. Ini tiba saatnya kita untuk berpisah. Selamat tinggal tahun yang lama penuh kenangan. Semoga di tahun yang baru
tahun yang hilang. Udah. Keren. Beri tepuk tangan untuk Michelle. Tapi Michelle untuk Kakak Vela, tapi Michelle Bobo. Baik, Jo, dilanjut. Selanjutnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 dan ketiga. Kamu berjalan dengan juru selamatku. Baik, selanjutnya juga kidung pujian dari Opung Marvel Boru dari Bali. Persilakan. Ya. Kerja ya. Ya, yang dari. Ya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihiku. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu.
sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk ya. Beri tepuk tangan untuk Opung Marvel Boru yang telah menyanyikan Kidung Pujian. Selanjutnya, Joe. Baik, kita lanjutkan acara kita yang ke-13 dengan bernyanyi dari buku ND nomor 66 ayat 1 dan 3. Debata Baindongaki. Baik, tiba saatnya kita saling mengucapkan selamat tahun baru untuk menyampaikan kesan dan pesan hanya beberapa orang dari perwakilan. Yang pertama perwakilan Pahopu, kemudian yang kedua perwakilan Boru, dan yang ketiga perwakilan Hula Hula. Untuk perwakilan Pahopu, siapa? Aku mulai duluan ya. Siapa? Jos. Iya. Jos lah yang mewakili. Ya, puji syukur ya kita bisa berkumpul di sini semua. Udah Budi juga bisa join tuh. Sama Inang Uda juga, iya. Puji syukur juga kita mengucap terutama untuk Raymond ya, udah bisa ikut kita di sini juga. Kemarin pas dengar kabarnya sempat khawatir juga
karena yang ceritanya kalau udah COVID gimana tuh serem banget. Jadi ya kita ya aku yang dari Natal kemarin ngelihat udah banyak pegang anak, jadi mulai ini ya mulai berkobar. Jadi ya mudah-mudahan, mohon doanya, semoga tahun ini, tahun depan bisa itu juga. Silakan yang berikutnya. Ya. Baik, nah setelah dari Joshua, sekarang dari yang perempuan dulu, Melan lah. Ya. Kitin aja tulang. Hah? Kitin lah. Yang rambutnya keriting Boleh, lah. 2 orang juga boleh. Yang rambutnya Dua-duanya putus, deh, dua-duanya. Dua-duanya. Satu-satu, ayo. Melan dulu. Dua-duanya. Christine. Tuh. Oke. Christine. Habis ini dulu, Yatin. Mengucap syukur pertama-tama sama Tuhan, kita semua bisa ada di tahun ini, udah mau lewat sebentar lagi tahun ini, kita semua bisa sama-sama diberkati, sama-sama merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita masing-masing dalam setiap masalah dan sakit penyakit yang ada gitu. Tuhan terlalu baik dan sungguh baik sih untuk semuanya itu. Mengucap syukur juga kita sama-sama bisa kumpul di sini walaupun sekarang trennya online. Biar kiranya nggak mengurangi rasa kedekatan kita satu sama lain, persaudaraan kita satu sama lain. Biar kiranya kita juga boleh terus sama-sama sehat-sehat, sama-sama terus saling mengasihi, terutama mengasihi Tuhan. Lanjut, Kitina. Baik, permintaan lanjut, Christine. Suaranya belum kelihatan. Suaranya. Oke. Udah pas itu Melan harusnya. Ya, selamat tahun baru untuk kita semua. Iya, itu. Puji Tuhan, kita semua masih diberikan kesehatan. Setelah kalau di Australia sekarang udah mau jam 1, kalau di Jakarta bentar lagi udah mau jam 12, udah mau tahun baru. Luar biasa penyertaan Tuhan terhadap saya pribadi, juga terhadap keluarga besar kita dari keluarga Gang Subur. Karena sejak awal adanya COVID sampai sekarang kita semua puji Tuhan, kita semua masih diberikan kesehatan. Walaupun ada kasus cuma remon doang, tapi puji Tuhan langsung cepat sembuh. Itu semua karena kasih karunia dari Tuhan semata. Dan puji Tuhan, dengan apa yang terjadi masih banyak orang di luar sana yang lebih susah dari kita. Kondisi ekonomi udah pasti up and down, pekerjaan juga up and down. Kita di sini juga struggle up and down. Tapi sampai hari ini kalau kita cuma mau melihat susahnya aja, ya luar biasa susah. Tapi saya lebih pilih untuk melihat apa yang Tuhan sudah berikan karena sampai hari ini. Saya percaya apa yang sudah ditaburkan oleh Opung dari dulu sampai dengan keturunan kita sekarang memang tidak pernah berkekurangan sedikit pun dengan kondisi yang saat ini sedang terjadi, puji Tuhan. Dan saya percaya itu semua kita dipelihara terus, tidak hanya di tahun 2020 tapi juga di tahun baru ini 2021 seterusnya dan selama-lamanya. Terima kasih dan selamat tahun baru buat kita semua. Amin. Baik, terima kasih untuk Christine. Cukup mungkin sepertinya perwakilan dari Pak Hopu. Dilanjut dengan perwakilan dari Boru. Dari Boru, kalau tadi Pak Bali udah nyanyi, Clarice juga udah berpimpin doa. Pembukaan mungkin Mama Andre. Iya. Yang belum dapat tugas. Silakan. Oh, si Tiur nggak ada. Kenapa?
Tiur nggak ada ya? Ya udah, silakan mulai. Oke. Puji syukur kita panjatkan bagi Tuhan karena kasih kemurahan-Nya sampai dengan saat ini bagi kita keluarga besar Opung Gang Subur, Opung Joshua Gang Subur. Di mana dalam setahun 2020 ini sukacita pergumulan dalam hidup kita, terlebih lagi dengan kondisi pandemi yang kita alami dan hampir seluruh dunia mengalaminya, tapi kita masih tetap dalam bimbingan kasih setia Tuhan. Demikian juga dengan sakit penyakit yang pernah keluarga kita rasakan, seperti Bang Raymond, Geis sempat dirawat, tapi tangan Tuhan tak kurang panjang membimbing menuntun kita. Demikian juga untuk anak-anak yang bersekolah. Puji Tuhan, Andre pun udah selesai. Udah bisa kembali di Jakarta lagi. Dengan bergantinya tahun yang akan kita tinggalkan di 2020 ini, kita tetap berpengharapan kepada Tuhan, tetap dalam pengasihannya, pimpinannya, maupun pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, kita senantiasa mengucap syukur baginya. Karena di dalam setiap pergumulan, kita yakini bahwasanya di sana pun berkat Tuhan telah disediakan bagi kita untuk penyelesaian penanganan, pertolongannya tak kurang bagi kita. Demikian juga dengan rencana-rencana yang dan harapan-harapan yang kita goreskan untuk di tahun 2021 ini. Tuhan tetap mendengar dan kita yakini bahwasanya walaupun ada yang belum kita capai selama ini, kita meyakininya bahwa segala sesuatunya yang telah diberikan bagi kita, itulah yang terbaik yang diberikan Tuhan. Saya rasa cukup. Oke, selamat tahun barulah bagi kita semuanya. Selamat tahun baru, terima kasih. Sepertinya Boru, mungkin ada dari pihak Boru, perwakilan dari Boru, masih ada mau tambahan lagi? Disampaikan kepada pihak Boru, kalau tidak ada, raise hand bisa angkat tangan. Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke hula-hula. Hula-hula siapa nih Bang? Si Joni? Papa Kiki. Nah, Joni. Bapak Kiki dulu. Kemarin Budi udah ucapin waktu Natalan, udah. Joni belum. Silakan, Jon. Bapak Kiki katanya malu. Ya, tadi kan ditanyain, ditawarin. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami. Tadi semuanya sudah diucapkan semua ya. Memang tahun 2020 ini kita awali dengan masa pandemi di mana-mana. Namun kita semua bisa menghadapi semua itu ya kuat dan tabah. Sehingga kita bisa melewati sampai akhir tahun 2020. Di tahun 2020 juga banyak pergumulan, banyak rencana yang belum dicapai. Semoga di tahun 2021 semuanya akan terlaksana dan tercapai sesuai dengan harapan kita. Kita tidak putus berharap pada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang bisa memberikan harapan. Kami juga mengucapkan selamat Natal, meskipun kita lewat dan tahun baru. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga kita semua dapat melewati masa ini, masa-masa pandemi ini dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Semoga kita bisa lebih baik di tahun 2021. Terima kasih.
Terima kasih. Saya hanya menambahkan sedikit saja. Di dalam tahun 2020 kita puji Tuhan dan terima kasih pada Tuhan Yesus dan telah diberi penambahan hukum kita. Terus ada berita senangnya, ada berita si hari ini bertambah, ya senang si hari ini bertambah kenaikan pangkat jabatannya katanya. Itu aja di dalam tahun 2020 kami sampaikan. Mudah-mudahan di Sidani ya, gimana? Sidani mudah-mudahan tahun depan selesai dia wisudanya. Itu aja yang bisa sampaikan ini. Terima kasih. Cuma dari keluarga langsung. Oke, baik. Terima kasih. Dilanjut. Mungkin tambahan lagi dari Budi atau Mama Samuel. Ya, Bud, silakan. Mungkin mau tambahan ucapan selamat tahun baru atau ya, untuk semua kami ucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun yang akan datang kita lebih baik lagi. Ya, cuma itu aja lah. Tambahan mungkin dari Mama Samuel. Selamat Natal dan Tahun Baru. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Kita nggak bisa berkumpul. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa berkumpul seperti yang lalu. Udah. Iya, sudah lah. Sudah? Oke. Selanjutnya mungkin dari Abang. Bang Gante. Ya, kami di sini pada petasan Iya, sama. Jadi ribut. Ya, puji Tuhan, tahun 2020 sudah lewat dengan semua masalah yang kita hadapin, terlebih dari COVID ini. Tapi Tuhan memelihara kita. Kita bersyukur dan berterima kasih. Sungguh luar biasa Tuhan itu di dalam pemeliharaannya buat keluarga Kopu Gang Subur. Kiranya di tahun 2021 ini juga biarlah Tuhan selalu menyertai kita, dan dari pengalaman COVID ini biarlah kita makin mendekat kepada Tuhan, makin merendahkan diri, terlebih lagi memuji dan memuliakan Dia. Karena kita tahu adapun 2020 yang kita alami ini untuk menguatkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan, lebih lagi kita menyadari kesalahan kita di tahun 2020 ini yang tidak kita ulangi lagi di 2021. Kiranya Tuhan menyertai kita selamat tahun baru. Biarlah semua pemeliharaan Tuhan di tahun 2021 ini kepada kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya. Ya, cukup nanti dalam doa syafaat. Oke, baik. Cukup Jadi demikian tadi ucapan selamat tahun baru berupa kesan dan pesan selama perjalanan kita dalam tahun 2020 lalu. Selanjutnya,
Jos, screen selanjutnya. Oh iya, sebentar. Oh iya. Share screen. Nggak ada ya. Baik. Nggak ada kidung pujian, nggak ada nih. Nggak ada, doa syafaat. Nggak ada yang mau apa pujiannya. Sebagai penutup di mata acara nomor 16, doa syafaat dan doa Bapa kami, kemudian amin, amin, amin dari Abang Dante, silakan. Baik, mari kita berdoa syafaat. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Tuhan yang kami kenal, kami sapa di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, mengucap syukur, berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan. Tuhan tibakan kami di tahun 2021 dengan damai sukacita Tuhan, walaupun tahun yang lampau Tuhan ada banyak masalah, terutama COVID-19 yang melanda bangsa kami, melanda keluarga kami, bahkan juga memang melanda dunia ini. Namun kami boleh bersyukur dalam perjalanan ini Tuhan masih pelihara dan Tuhan jaga kami, lindungi kami dari setiap sudut rumah kami, dari setiap keluar masuk kami, dan terpelihara, terjaga, jauhkan dari segala mara bahaya. Biarlah nama Tuhan dipuji dalam ketika kami memasuki tahun 2021 ini Tuhan, kami hanya bersyukur, berterima kasih dengan segala keberadaan kami, segala apapun yang kami miliki. Biarlah itu juga Tuhan, sebagaimana kesaksian yang kami lihat tadi Tuhan, bahwa 5 roti dan 2 ikan, tapi mampu memberikan sebegitu banyak orang. Biarlah Tuhan juga pakai kami dengan segala keterbatasan kami, dimampukan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mengucap syukur, berterima kasih atas firman yang sudah kami dengar, bahwa firman-Mu tidak akan layu, tidak akan lenyap, dan firman-Mu itu akan tetap sampai selama-lamanya. Biarlah melalui firman itu Tuhan Yesus, kami selalu berpegang kepadamu. Kami menatap akan segala perjalanan kami dan apapun yang akan kami lalui, tapi kami percaya kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan bersama kami. Biarlah Tuhan pakai kami juga Tuhan sebagai lilin pengharapan, di mana kalaupun tidak ada damai, kalaupun iman yang yang boleh terguncang, namun kami boleh tetap Tuhan memiliki pengharapan bahwa Tuhan menyertai kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan menjaga kami dari keluar masuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Secara khusus kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga kami, keluarga besar Opung Joshua Gang Subur. Terima kasih Tuhan. Tuhan begitu banyaknya paparan daripada Opung ini yang bertambah-tambah, bahkan juga Tuhan berada di banyak tempat. Itu semua oleh karena kemurahan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga si Tompul dan kakak kami Opu Marvel Boru. Terima kasih Tuhan, berkati masa tua mereka, berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan damai sukacita, demikian juga anak-anak mereka, dan juga pemparan cucu yang mereka Tuhan berikan pada Mario, pada Christine, dan juga kepada Ibet. Tuhan berkati Pak Opu yang Tuhan tambahkan keturunan kepada mereka. Berkati Tuhan Christine di dalam di dalam pekerjaannya, berkati dengan Guy di dalam usahanya, tapi juga Tuhan berkati, Tuhan tambahkan damai sukacita, harapan, cita-cita mereka, ada dalam buah perkawinan mereka. Biar Tuhan saja yang mengatur segala sesuatunya. Tuhan tambahkan, memenuhi
bumi ini. Berkati Tuhan Yesus akan pekerjaan dan pelayanan daripada Ibet yang sebagai penatua Parhalado di gereja. Berkati mereka Tuhan di dalam bisnisnya juga. Demikian juga kami berdoa untuk Claris di dalam masa tuanya. Berkati kesehatannya, berikan damai sukacita. Terima kasih Tuhan atas penyembuhan yang sudah dialami oleh Raymond. Tuhan tambahkan juga dari keluarga ini seorang Pak Hopu, Claris. Terima kasih Bapak atas kemurahan Tuhan. Dan demikian juga Tuhan berkati Melan dan Andre. Demikian juga kedua Pak Hopu kami, Faila dan Michelle, dalam aktivitasnya ada damai, sukacita, sejahtera, dan demikian juga ada banyak hal yang Tuhan berikan kepada keluarga ini. Terima kasih Bapak, kami hanya bersyukur, berterima kasih atas kemurahan Tuhan. Tuhan berkati Jessica, Tuhan berkati Diki, Tuhan berikan mereka juga Tuhan harapan, cita-cita, pertambahan kepada keluarga ini sebagai buah perkawinan mereka. Demikian juga Tuhan berkati Kevin di dalam kuliahnya sehingga dia boleh selesai pada waktunya. Bapa di dalam surga, kami juga bersyukur kepada layak kami, Marbun dan Mama Andre, di mana Tuhan berkati juga kekuatan kesehatannya. Berikan Tuhan damai sejahtera, sukacita. Mengucap syukur karena Andre sudah selesai dari kuliahnya. Mengucap syukur juga Tuhan karena Stephen Niko dalam sehat-sehat walaupun jarak berjauhan. Tapi kami percaya Tuhan menjaga, melindungi, memberkatinya. Berikan Tuhan damai, hikmat, sejahtera, kemampuan untuk menyelesaikan perkuliahannya dalam waktu yang sudah Tuhan tetapkan di dalam jangka waktu yang dekat ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersuka cita juga Tuhan adik kami Leo, berikan kesehatan, berikan sukacita, pekerjaan, aktivitas sosialnya, pelayanannya, semuanya itu Tuhan hanya bagian dari kemuliaan, keagungan nama Tuhan, dipersembahkan hidupnya untuk pelayanan-pelayanannya. Terima kasih Bapa, berkati juga Tuhan, mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan kepada adik kami Joni dan Lucy. Tuhan tambahkan bagi keluarga ini juga Tuhan buah-buah keturunan kepada anak kami Kiki yang sudah juga bertambah sebagai cucu kami Persada. Itu semua itu Tuhan kemurahan, kebaikan Tuhan semata. Terima kasih Bapak, berkati mereka di dalam pekerjaannya, di dalam masa depannya. Dan demikian juga Tuhan kami memohon pertolongan Tuhan kepada Hari dan Dani, biar masanya Tuhan di dalam masa muda mereka Tuhan berkati pasangan hidup kepada mereka. Demikian juga tugas pekerjaan, fungsi perkuliahan yang harus diselesaikannya ada oleh mereka Tuhan, agar mereka juga Tuhan sama dengan anak yang lainnya menyelesaikan tugas tanggung jawabnya, menyenangkan orang tua, menyenangkan Tuhan di dalam aktivitasnya. Berkati layak kami Purba dan Faith, Tuhan terima kasih sudah Tuhan tambahkan seorang juga Pak Hopu kami Faith di dalam tahun yang lampau. Semua itu Tuhan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, Tuhan berikan kami berdoa Tuhan Stephanie Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan, pasangan hidupnya ataupun di dalam tugasnya. Berkati Tuhan di dalam perkuliahan daripada adiknya Cika. Terima kasih Bapak, kami berdoa Tuhan juga untuk Budi yang Tuhan yang kalau menurut kemampuan kami, pandangan kami, dia seharusnya berhenti pada Desember ini. Namun hanya oleh karena kemurahan, kebaikan Tuhan, Tuhan berikan pertambahan waktu untuk bekerja. Demikian juga Tuhan pertambahan bukan hanya bekerja, tapi juga pertambahan mempersiapkan masa pensiunnya, sehingga mereka boleh bertambah bijak
bijaksana, bagaimana menatap dan ke segala kemungkinan pekerjaan-pekerjaan lain di luar daripada yang ada sekarang ini, sehingga mereka sekarang bekerja sama untuk sama-sama membangun rumah tangga meningkatkan kualitas dan kapasitas daripada mempersiapkan anak-anak mereka. Samuel dan Siska, berkati mereka Tuhan Yesus, berikan mereka kepintaran di dalam pendidikannya, demikian juga keseriusan, demikian juga mamanya Tuhan, agar dia boleh Tuhan berhikmat di dalam membangun rumah tangga, bertanggung jawab penuh juga Tuhan terhadap aktif segala keterbatasan, dimampukan untuk mengelola rumah tangga dengan segala keterbatasannya. Biarlah kasih Tuhan menyertai ini, buka pikirannya mereka Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh Tuhan melihat atau betapa banyak peluang yang Tuhan akan sudah sediakan dan di dalam tahun 2021 ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semuanya, keluarga kami, berkati Joshua Tuhan, masa depannya, berikan pasangan hidup kepada anak kami ini. Demikian juga Tuhan kepada Jonathan Tuhan, berikan pasangan hidupnya Tuhan Yesus, dalam juga tugas pekerjaan yang begitu banyak, terutama di dalam penelitian vaksin yang harus digelutinya. Berkati Tuhan Jefferson yang ada di Jepang, dalam kesendiriannya oleh karena situasi pandemi ini, sehingga terpisah daripada Vetrina dan Astrella. Biarlah mereka Tuhan boleh dengan cepat segera mendapatkan visa, sehingga mereka boleh berangkat, Astrella dan mamanya, untuk bersama-sama dengan Jefferson di Jepang, untuk menggali ilmu pengetahuan, bertambah-tambah pengetahuannya. Terima kasih biar perjuangannya Tuhan di dalam perkuliahannya. Kasih kemurahan Tuhan menyertai anak kami ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan kepada kami di dalam doa Bapa kami. Bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Baik. Amin. Baik. Acara kita, tata ibadah kita sudah selesai. Selanjutnya kita mungkin ada yang ingin karaoke, mungkin dibuatkan, atau yang mau nyanyi, atau mau say hello buat yang lain. Mungkin tadi kesempatannya masih cuma sebentar. Hello. Hello, how are you? Hello. Doing good, doing good. Halo guys. How are you? Halo. Halo. Baru pulang kerja dia, baru kelar. Baru pulang kerja. Oh, di sana siang ya? Ya kan party, kemana-mana party, jadi mobilnya jalan terus, dipanggil. Oh, pagi di sana. Pagi ya, Sam. 1.13. Niko kapan selesai? Jam 2 di sana. Niko, kapan selesainya Niko? Halo ya, Tulang. Kapan selesai?
Sekarang lagi nulis skripsinya. Adek ganteng parah sih, Dek. Iya, Tulang. Dalam nama Tuhan, tahun ini selesai, Tulang, 6 Tulang. Ya, amin. Tahun 2021 apa 2020? Cuma Kan kita udah masuk 2021. Bulannya. Bulan Januari ya. Iya. Udah nulis, Tulang. Udah nulis. Udah. Ya, kalau ada kesulitan, enggak. kalau kesulitan apa diskusikan sama Tulang ya. Tulang, Ya, Tulang. ngajar penulisan skripsi. Pasti Tulang. Ngajar bulan. S2, S3 nih, penyusunan skripsi. Skripsi. Main tapinya kemana-mana. Oke, Tulang. Ya. Kalau situ masih sendiri ya layarnya ya. Jos, ada yang mau apa, Jos? Gamenya, Jos? Kalau aku 4. Joshua, ada yang mau ditampilin? Nih, foto-foto. Iya, foto lagi. Penyimpan foto dia. Gedein. Guess the photo. Tebak foto. Guessing the image. Raymond ya. Raymond itu ya. Di tengah. Raymond Yang kanan Jeb. Itu ini. Kanan Jeb lah. Jeb. Everson ya. Karena mereka selalu bertiga. Bajunya masih ingat bajunya. Sama rambutnya keriting. Kalau digedeinnya pakai apa dia? Fanny. Ini siapa? Agustina. Fanny. Fanny ya. Fanny yang maju. Ya. Oh, gemuknya Fanny dari dulu ya. Dari dulu. Iya. Matanya beda sama Matina. Banda ini ya. Di Bali kayaknya. Iya, di Bali. Di Bali. Di Kintamani Danau Batur tuh. Oh, iya. Oke, Jeb sama Jo. Ini gedein lagi. Iya, sama. Oh, yang tadi. Oh, Raymond itu ya. Raymond lagi di tengah. Raymond suka manjat dari dulu ya. Ya. Oh, Ibet itu. Ibet. Iya, gemuknya kelihatan mulutnya. Yang badannya raksasa dari dulu. Oh, itu papanya tuh. Papanya tuh. Ini Jefferson. Oh, yang gaya tuh yang di tengah siapa tuh? Tinggi sendiri ya. Aku paling Kamu tinggi sendiri deh, padahal usianya beda-beda dikit ya sama Melannya. Ini yang pegang kepalanya mau ya. Udah setahun. Langsung Raymond. Tingginya jauh banget. Parah banget. Padahal cuma beda 3 bulan doang sama Melan. Melan malah masih kayak anak TK itu. Melan kamu TK masih. Kapan tiganya? Padahal nggak beda sama Christine. Ngomongin banget sih. Kiki ya sebelahnya, Kiki ya. Belakang tadi. Yang baju belakang merah itu. Kan, Tulang Budi. Tulang Budi. Tulang Budi. Ini Cika tuh baju merah tuh, dapat tulang. Cika baju merah. Ada Cika. Cika tuh, iya tuh. Oh, Cika ada Dengan tanduk rambut gondolnya dari kecil. Rambut gak pernah panjang. Melan culun ya. Culun. Tuh kan sendiri. Tuh gayanya kayak apa tiap hari. Dek, Bang Mamuk tuh, Dek. Tuh, Jonathan. Jonathan itu. Jo. Bang Mamuk lihat deh, Mong. Dedek tuh. Wih, benar. Jo ya. Jo. Yang pakai topi siapa tuh? Cika. Kan, Tahu topi siapa? Iya. Gue yang dari kurus ke gendut. Melan langsing terus ya. Aja yang langsing. Melon udah gemuk sekarang. Nah, ini pesta ini apa?
Kok miserable banget mukanya. Ini lagi Natal ini ya, tahun baru ya. Iya. Apa ya, Gang Subur nih. Di Bali tuh. Oh, iya. Ini di rumah BLK nih. Oh, di BLK ini. Ini siapa nih? Ini siapa nih? Ninja nih. Nggak tahu. Ini Agustina sama Stefani. Iya. Tadi siapa? Yang biru siapa yang biru? Yang hijau. Yang biru siapa? Mukanya sedih banget ya. Hah? Sedih banget. Coba gedein Jos. Kayaknya tuh. Mukanya sedih banget ya ampun. Masa kecilmu. Ya ampun. Tulang itu yang samping tulang siapa? Coba gedein Jos. Jefferson itu Jefferson. Masa? Enggak, di atasnya siapa tuh? Udah Leo. Mama. Di atasnya Jefferson, di atas kamu. Mama itu. Bukan yang kecilnya. Oh, si Raymond. Oh, Raymond ya. Iya, Raymond. Ceritanya di atasnya Raymond. Jep. Oh, Jep. Makanya gue juga bingung. Lighting doang kali lighting. Oh, lighting. Oh, dari belakang nih, tebak nih siapa-siapa nih. Coba gedein. Raymond tuh Gedein. gue. Gak tau lagi. Raymond yang hijau ya. Bang Yang Iber. Raymond deh. Pegang celana padahal nggak kena juga ya. Padahal Eri masih jauh kan. Gak ada yang kena. Pegang celana. Lo emang mau pamer itu, pamer pamer. Padahal airnya masih jauh tuh. Mas Demoto. Yang baju merah siapa? Bang Iber. Yang baju Iber merah. kan yang baju merah ya? Bukan kecil banget. Ika. Bukan. Iya. Coba lihat. Ika kan tadi pakai baju merah. Oh iya. Baju merah di belakang. Yang kecilnya Jonathan ya? Nggak kelihatan. Iya, Jonathan. Oh, Cika, bukan Cika. Cika. Orang Cika tuh pakai Oh iya benar-benar. Iya, Bang. Kita ada sih ya. Iya, androknya dan androknya benar pakai baju Udah diakuin saya sama yang punya muka. Kenalin dari baju doang. Masih jauh. Tadi udah. Ya ampun. Ih, kamu tinggi banget ya. Iya, mukanya tinggi banget. dari dulu Menjulang. Ini udah Budi nih kelihatannya nih. Iya, terlalu Iya, gede. benar. Karena opung cuma sepundak gua. Andre ya? Oh, Andre ya? Ibet ya? Ibet baju hitam ya? Iya. Iya, Bang Ibet. Yang gendut ya. Lebih besar dari Andre. Iya. Kok nggak ada Andre sih di sini? Yang belum lahir ya? Belum lahir. Oh, ada ayah tuh. Ayah, ada ayah. Agustina yang lucu tuh ya. Iya, Agustina, Tina itu Tina. Tina sama Fani. Tina sama Fani. Joshua, Fani. Ya ampun. Yang pakai baju biru. Aduh, Raya nih pada. Ya tomboy Cika. Wah, Melan yang culun. Jonathan. Tomboy. Melan yang culun. Cika. Yang biru Cika lagi. Bukan. Iya. Tomboy. Belakangnya Melan ya. Satu yang depan tuh. Jeff. Oh iya Melan. Pakai topi siapa tahu? Cika berarti. Sebelah Melan. Tetap ya Pak gendut ya. Jos. Ini gaya nih Pak Dokter nih. Gaya ini. Foto model. Tuh. Yang ini kayaknya lagi kencing nih kayaknya nih. Di atas patung di Borobudur itu. Itu ada bekas itu. Ada genangannya. Ada sini. Tuh Tina selalu
lagi tuh. Yang di depan itu Pak Dokter. Iya, selalu tampil dia. Kucika tuh. Tina tuh gayanya kayak apa tuh? Jika tuh. Ya, kayak apa tuh? Iya. Baju merah itu ya. Sebelah Kayak baju merah ya. Oh, Baju merah Tina kayaknya. Tina. Oh iya, Tina. Kita di belakang sana ya. Tika Tika, muka lo kenapa sih? Iya, sedih banget. Iya, sedih banget. Muka gue. Gak ada bahagia-bahagianya. Kayak lu sendiri di mana gitu. Padahal kita juga begitu terlihat. Mukanya gak ada bahagia-bahagianya. Kamu tuh beda. Kayak Pak Dokter dong tuh selalu happy dia. Nih. Siap nih. Jauh dokter lagi tuh ketawa. Siapa nangis di belakang? Grenjas, pojok ke kiri. Jonathan. Bukan. Joy itu Joy. Kiri. Oh itu. Apa sih ini? Ada Stefani siapa? Tina. Bukan itu apa kayak nempel. Gak itu inian doang, kotor doang. Orang. Dengan tulang. Nah itu di sebelah Nah, kita ini coba kemarin. Yang kecil siapa nih? Yang kecil siapa Ini ya? Andre nih, udah ada nih. Tuh Andre tuh. Oh iya, udah ada Andre. Ini kayaknya Stephen kayaknya nih, Stephen nih. Ya Stephen atau Kevin. Kevin kayaknya Kevin. Kevin ya? Tapi ini perempuan ini pakaian perempuan ini kayaknya pakaian Perempuan kayaknya tuh. Siapa perempuan lagi yang kecil? Gak ada. Bentar. Siska apa? Stefan. Ya, Cika. Yang baju Cika. Nggak ada Fanny atau siapa? Fanny kali. Andre gede gitu. Ini siapa ini? Ya, Andre udah gede. Nggak tahu siapa itu. Itu Kevin kayaknya. Bukan. Kevin kali ya. Tapi enggak, belum segede itu. Ini. Itu yang duduk ngangkat kaki itu si Remon. Remon ya? Ya, Remon. Remon. Hari. Apa? Itu Hari sebelanjep. Di pemakaman. Apa? Di kuburan. Kalibata. Sejarah. Kan Fanny selalu kemarin.